Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri, Pak. Iya, kok diatur-atur. Wedange ratek. Oke, saya berdiri, mohon izin ya Bapak. Boleh saya berdiri? Ya. Begitu saya berdiri, ibu-ibu teriak, wow, katanya lucu. Apalagi isinya. Saya agak terganggu pandangan saya dengan ibu-ibu di depan saya. Kenapa? Wis tuwa jilbabe pink. Menjijikkan. Ibu niki wis tuwa muslimatan ngene iki malah pantes tuwa pink. Jangan-jangan sing pakai ya pink. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu karakteristik ngajinya orang-orang Nahdlatul Ulama seperti saya panjenengan adalah cangkeme ngapa ya? Wis meneng wis ngadeg cerewet bae. Ketake rondo kae. Di Cina lagi musim virus corona. Ternyata di sini juga banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Cah lemumen ki sapa to? Lemune ya Allah. Ora apa-apa li. Kalau kamu dibully dasar gemuk mau jawab rapopo, aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu kuru gaweane mangan konco lah. Salah satu karakteristik keilmuan di Nahdlatul Ulama adalah bahwa ngajinya orang-orang NU itu selalu dengan guru yang tepat. Artinya tepat apa? Pertanggungjawaban intelektualitas kiai-kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena model-model kiai NU itu guru-gurunya jelas, nasab dan sanad keilmuannya jelas, bahkan sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh. Saya sering ditanya, Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Kenapa kok Gus Miftah itu kendel berani pengajian di tempat-tempat yang tidak lumrah, di lokalisasi, di tempat-tempat prostitusi? Saya kemarin siang pengajian di daerah Bandungan yang dekat dengan lokalisasi Bandungan. Yang datang subhanallah puluhan ribu orang. Banyak diantaranya mantan-mantan PSK, mbak-mbak germo, ada begengge, lonte, ya Allah. Bedangnya teko. Kopine gelasnya cilik, gelas anggringan. Kere. Saya sering ditanya, Anda mendapatkan sanad keilmuan ini dari siapa? Kenapa dengan begitu gagah beraninya bisa masuk keluar masuk dunia malam? Ibu bapak rahimakumullah, kalau Anda orang NU pasti mengenal dengan sosok kiai namanya Kiai Hamim Jazuli, yang lebih kita kenal dengan sebutan Gusmi, yang makamnya di Tambak Kediri. Beliau adalah salah satu inspirator saya. Beliau adalah salah satu guru yang kemudian bisa banyak kita ambil pelajaran dari beliau. Gusmi itu muridnya siapa? Gusmi punya guru di Magelang namanya Mbah Dalhar Watu Congol.
Gusmi punya guru di Magelang namanya Mbah Hamid Kajuran, salah satu guru yang sangat berjasa bagi Gusmi namanya Mbah Dalhar yang makamnya ada di Gunung Pring, Magelang. Mbah Dalhar itu punya salah satu guru yang istimewa, namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Saya bisa menceritakan bahwa Mbah Dalhar itu pernah kedatangan tamu namanya Nabi Khidir. Salah satu tabarukan yang dilakukan oleh Gusmi kepada Mbah Dalhar adalah dengan membersihkan sandalnya Mbah Dalhar. Jadi mohon maaf Pak, dulu itu santri bisa membersihkan sandalnya kiai itu senengnya minta ampun. Mbah Dalhar masuk ke kamar, sandalnya dibersihkan. Mbah Dalhar masuk masjid, sandalnya dibalik. Yang dimaksud dibalik ini mau nih madep ngulon, diwalik madep ngetan. Langitnya jenenge mau tumplak. Satu malam ketika Gusmi menunggui kamarnya Mbah Dalhar, kaget. Kenapa? Karena sandalnya Mbah Dalhar ini double 2 pasang. Dia mikir, ini tamunya siapa? Kok Mbah Dalhar ada tamu sandalnya persis dengan Mbah Dalhar. Ditunggu sampai jam 2 malam. Sandalnya Mbah Dalhar dibersihkan, sandalnya tamunya dibersihkan. Menjelang subuh tamunya pulang, dikejar sama Gusmi, cuman kelihatan punggungnya saja. Karena gak ketemu, Gusmi berani bertanya kepada gurunya Mbah Dalhar, Mbah, wow dalu tamune sinten, kok sandalnya persis podo kali panjenengan? Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamu saya tadi malam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dan karakteristik seperti ini itu ada di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena sanad keilmuan kiai-kiai NU itu nyambung bahkan sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kemudian di dalam kitab taklim kita sering mendengar kaidah al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Jadi kalau kemudian saya ditanya ilmu dunia malam dari siapa? Nabi Khidir punya murid namanya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya murid namanya Gusmi. Gusmi punya murid namanya Gus Miftah. Bisa dipertanggungjawabkan. Beda hari ini, orang ngaji nggak jelas keilmuannya. Kadang-kadang hanya mendengarkan radio. Di mana-mana saya bilang, yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Lono suarane rano wujudnya jenenge. Maka kalau ngaji gurunya nggak jelas, jangan-jangan gurune. Makanya saya bikin lagu judulnya Entot. Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujude entot jenenge. Yang namanya entot itu menjadikan fitnah. Sing ngentut sopo, sing mambu sopo. Maka orang yang gurunya tipikalnya seperti entut ini sukanya fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan, kafir-kafiran. Semua yang dianggap beda bid'ah, semua yang dianggap beda kafir, dan lain sebagainya. Semua orang dikafir-kafirkan seolah-olah surgane arep diuntal dhewe. Soale gurune entut. Kalau gurune entut mondoknya di mana? Gak mungkin di Meranggen. Kalau gurunya entut mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Saya kasih contoh lain. Betapa kiai-kiai itu luar biasa, Pak. Saya lanjutkan cerita Gusmi, karena saya mengamalkan dikirnya Gusmi. Gusmi itu punya dikir namanya Dikrul Ghafilin. Saya setiap malam minggu pahing, maka besok malam saya harus pulang.
Saya tuh kalau pengajian Bu, berangkat sekarang pulangnya kadang-kadang 15 hari lagi. Jadi sekali berangkat 2 minggu, sampai rumah istri saya men. Ya Allah, sedih saya Pak. Maka istri saya bilang, Abah nikah lagi saja. Saya bilang tidak, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh no. Kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bu? Udah nggak setuju, bahasanya saya ganti. Kesuksesan seorang suami berarti biasanya tidak terlepas dari peran seorang istri. Betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses, silahkan ganti istri. Yes. Cocoki matamu, cocok. Kalau saya tidak, saya ulangi, kesuksesan apa? Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting. Lapor ke Bu Nyai, nggak apa-apa Bu. Istri saya itu orangnya romantis Bu. Saya masuk kamar malam Jumat, istri saya sudah bedaan, bedanya tebel. Istri saya bilang, mohon maaf ya Bah, bedaknya terlalu tebal. Saya jawab, iya Bunda, saya tahu bedak kamu tebal, tapi Bunda harus tahu cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Weh cah jomblo malah galau. Tuku bawang keliru merico, wis kebajok sayang mau dianggap konco. Apa? Selalu ala Nabi Muhammad. Ini ngomong soal Gusmi belum selesai. Saya punya cerita banyak soal beliau. Haulnya Gusmi 3 tahun yang lalu, saya berkesempatan hadir. Ketemulah sama putra beliau, namanya Agus Tijani Robert Saifun Nawas, Kiai Haji Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Panggilannya Gus Robert. Ini adiknya Gus Sabut, kakaknya lagi namanya Gus Tajud. Jadi Gus Tajud, Gus Sabut, Gus Robert. Anaknya Gusmi itu anaknya namanya luar biasa, panjang-panjang. Maka saya contoh, anak saya juga namanya panjang-panjang. Anak saya sekarang di Yambul Quran itu namanya Mufti atau Ilah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Anak-anakku dewe sing cerewet kowe ngopo? Ora melu gawe cerewet. Pas saya sowan Gus Robert di haulnya Gusmi, itu Gus Robert ada tamu Pak, pakai baju polisi tapi bukan polisi. Kalau di Kediri namanya banpol, bantuan polisi. Banpol ini orang yang pakai pakaian polisi ini kakinya cuma 1 Pak. Begitu beliau pulang, Gus Robert bilang sama saya, Miftah, napa Gus, awakmu ngerti apa ora? Wong iki mbiyen sikile iki genep loro kaya awake dhewe. Lah napa sakniki mung siji? Zaman sugenge Gusmi, orang ini ditanya sama Gusmi, Mas, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji entuk apa ora? Dijawab sama orang ini, angsal Kiai kula ikhlas, wong niki namung titipane Gusti Allah. Kowe ikhlas, kula ikhlas. Singkat cerita, orang ini pulang naik motor, di tengah jalan tabrakan, tabrakan, sikile remuk Bu. Dibawalah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter angkat tangan, mohon maaf kakinya tidak bisa disembuhkan, alias harus diamputasi. Bahasanya Gusmi tadi apa? Ikhlas opora yen sikilmu dijaluk Gusti Allah siji. Itulah kiai-kiai NU. Maka kenapa kemudian Rasulullah mengatakan ittaku firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu kejadian sebelum terjadi sudah tahu. Orang ini mengatakan apa? Mbon kula ikhlas mang potong mawon. Lah napa? Wau Gusmi mun kandha kalih kula. Oleh apa ora sikilmu dijaluk siji? Subhanallah. Saya mau tanya sekarang sama ibu-ibu. Ibu, tolong dijawab. Suamimu niku kagungane jenengan napa kagungane Gusti Allah? Modar aku ya, ayo jawab. Ibu, dijawab yang kenceng. Bojomu kuwi kagungane jenengan napa kagungane Gusti Allah? Kok ora semangat sih? Milikmu apa milik Allah? Allah, leres. Berarti jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh. Kan boten dijaluk namung dibagi. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, kecamatan apa ini? Kecamatan Karanggawen, Karangewek. Oh, Ngawen. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Firaun, suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu Karanggawen pilih mana? No, Firaun, Abu Lahab apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Itu artinya kalau ibu-ibu pilih Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul, Bu? Ibu-ibu di samping saya langsung teriak, "Enggak jadi Ibrahim, Firaun yo ora apa-apa." Perempuan tuh sensitif ya, Pak ya, kalau ngomong poligami ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong bapak-bapak catat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju lagu saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus, mohon maaf, bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Ya wis, tak wenehi cara ben bojomu ora rabi meneh. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on firman. Karepe bojone kon betah ning omah dandan ora gelem. Jenengan mau tindak pengajian mriki jam pinten? Jam 1 dandane jam pinten? Jam 10 wis dandan. Kamangka mangkat ngaji jam 1. Kuwi mung pengen ketemu Gus Miftah. Ning omah ketemu bojone, ya Allah. Larep mangkat ngaji jam 10 wis dandan, raine didempul wedak FIFA nomor 4. Kula kelingan wingi pengajian teng Semarang. Ana wong wedok niku alise kewandel, Mbak. Pengajian awan-awan, kaya buntut kala jengking niku.
delalah udian lah luntur sarai tak ada nih jijik. Bu, wong lanang niku luwih sayang karo anaknya apa karo bojone? Anake, Bu. Lah wong lanang niku tindakan tebih ndelok bocah cilik ning dalan sing dieling-eling anake. Tapi lek ning dalan ndelok wong ayu lali karo bojone. Begitu kondur dugi dalam ketemu anake katanya mlotrok dibenerke. Sayang anak kok mlebu kamar ketemu bojo katanya bener diplotroke. Wong lanang saiki lan ning dalan delok wong wedok ayu. Wow. Mulai ketemu bojone, weh. Kurang ajar wong lanang yo. Aku ya hooh. Emangnya aku cowok apaan? Coba kita lihat orang-orang besar itu ternyata mempunyai guru-guru yang luar biasa.